Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Anisari, kelas A22, Prodi 1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fungsi reproduksi pada wanita. Pada dasarnya, sistem reproduksi wanita terbagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Yang pertama ada alat reproduksi wanita bagian luar. Fungsi dari alat atau organ reproduksi wanita bagian luar atau alat kelamin adalah sebagai jalur masuk sperma serta melindungi alat reproduksi bagian dalam dari infeksi. Berikut adalah bagian-bagian dari alat reproduksi wanita di bagian luar. Yang pertama ada labia majora. Anda juga bisa menyebut salah satu organ reproduksi wanita ini sebagai bibir besar karena fungsinya melindungi organ luar lainnya. Pada masa puber, area kulit di labia majora akan tumbuh bulu atau rambut yang juga mengandung kelenjar penghasil minyak. Kemudian yang kedua ada labia minora. Labia minora atau bibir kecil merupakan alat reproduksi wanita yang mempunyai berbagai ukuran. Letaknya tepat di dalam labia majora, mengelilingi bukaan ke vagina dan uretra atau saluran pembawa urin. Kulitnya sangat halus, mudah teriritasi dan bengkak. Ketiga ada kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sekresi cairan atau lendir untuk melumasi area misfi. Yang keempat ada klitoris. Organ reproduksi wanita yang satu ini merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit disebut sebagai preputium, mirip dengan kulup di ujung penis. Perlu diketahui pula bahwa klitoris sensitif terhadap rangsangan dan menjadi area ereksi. Kemudian alat reproduksi wanita bagian dalam. Setelah membahas bagian luar, sekarang Anda perlu tahu apa saja organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau bagian bawah rahim dengan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh, belakang kandung kemih, lebih rendah dari rahim. Fungsi vagina sebagai alat reproduksi wanita adalah menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Yang kedua ada ovarium. Ovarium atau indung telur berada di sisi kanan dan kiri rongga panggul yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Alat atau organ reproduksi wanita yang satu ini bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau yang biasa disebut sel telur. Yang ketiga ada tuba falopi. Tuba falopi atau oviduk memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Organ reproduksi yang satu ini mempunyai fungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infundibulum atau bagian ujung tuba falopi menuju rahim. Yang keempat ada rahim atau uterus. Rahim atau uterus adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah pir. Merupakan rumah bagian janin yang sedang berkembang. Ada dua bagian rahim, yaitu yang pertama ada serviks, merupakan leher rahim yang berada di bagian bawah dan menjadi jalan menuju vagina, serta tubuh utama rahim yaitu korpus. Yang kedua ada korpus, area fleksibel karena bisa mengembang sesuai perkembangan bayi, merupakan saluran untuk darah menstruasi dan sperma. Yang kelima leher rahim atau serviks. Leher rahim atau serviks adalah organ berbentuk silinder atau tabung yang menghubungkan vagina dengan rahim. Serviks terdiri dari dua bagian, yaitu ektoserviks atau dinding luar leher rahim dan endoserviks bagian dalam leher rahim. Serviks memproduksi lendir yang akan berubah selama siklus menstruasi. Perubahan tekstur lendir serviks bertujuan untuk mencegah atau membantu terjadinya kehamilan. Lanjut, ada anatomi dan fungsi reproduksi pada pria. Mari kita mengenal alat reproduksi pria dan fungsinya. Sistem reproduksi pria terdiri dari organ-organ yang berfungsi untuk mendukung kelangsungan reproduksi seksual. Alat reproduksi pria terdiri dari beberapa bagian, terutama organ eksternal dan internal. Setiap bagian dari organ reproduksi pria memiliki fungsinya masing-masing, yaitu pertama ada penis. Penis pada pria memiliki fungsi yang sama seperti vagina pada wanita.
Saat menerima rangsangan seksual, penis bisa membesar dan mengeras atau proses ereksi. Proses ini membantu mengeluarkan sperma atau disebut juga dengan ejakulasi. Secara umum, anatomi penis memiliki 3 bagian utama, yaitu akar atau radix, batang atau korpus, dan serta kepala atau glans. Kemudian ada akar atau radix. Radix adalah bagian pangkal penis yang terletak di dekat dasar panggul. Akar penis memiliki 3 jaringan ereksi dan 2 otot, yakni ischio-oscavernosus dan bulbospongiosus. Lanjut, ada batang atau korpus. Batang penis merupakan bagian penghubung akar dan kepala penis. Korpus terdiri dari 3 silinder jaringan ereksi, yakni 2 buah, corpora cavernosa dan sebuah corpus spongiosum. Kepala atau glans. Kepala adalah bagian ujung penis dan bentuk mengerucut yang terdapat lubang saluran uretra. Saluran ini mendukung fungsi penis sebagai tempat keluar urin dan air mani. Yang kedua ada testis. Orang awam mengenal testis dengan sebutan pelir atau biji kemaluan. Organ satu ini berbentuk oval seperti telur ayam. Fungsi testis sebagai alat reproduksi pria adalah menghasilkan dan menyimpan sperma. Bagian sistem reproduksi pria lainnya yang terhubung langsung dengan testis diantaranya sebagai berikut. Ada epididymis, merupakan tempat menyimpan sementara dan pematangan sel sperma sebelum digunakan untuk membuahi sel telur. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens merupakan saluran berbentuk tabung yang berfungsi menyalurkan sel sperma matang dari epididymis menuju saluran uretra untuk dikeluarkan saat ejakulasi. Yang ketiga ada skrotum. Skrotum merupakan kantong kulit yang menggantung di belakang penis. Organ ini berfungsi untuk membungkus testis dan mengontrol suhu testis. Testis harus berada pada suhu yang tepat agar bisa memproduksi sperma yang normal. Keempat, ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kemih atau uretra, yakni saluran tempat keluarnya urin dan sperma dari dalam tubuh. Fungsi utama prostat adalah menghasilkan cairan yang bercampur sel sperma yang diproduksi testis untuk proses ejakulasi. Yang kelima, ada kelenjar internal. Pada alat reproduksi pria, terdapat juga organ dalam yang disebut kelenjar internal atau organ aksesori. Bagian ini juga memainkan peranan penting dalam sistem reproduksi pria. Nah, saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi dibentuk oleh vas deferens dan vesicula seminalis yang berfungsi untuk mengalirkan sperma keluar dari penis. Dan ada juga uretra. Uretra merupakan tabung yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Pada pria, uretra memiliki fungsi tambahan untuk mengeluarkan air mani atau ejakulasi saat mencapai organisme. Dan ada juga vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah kantung yang menempel pada vas deferens di dekat pangkal kandung kemih. Kantung ini berfungsi membuat cairan kaya gula fruktosa sebagai sumber energi untuk sel-sel sperma. Terakhir ada kelenjar bulborektal. Kelenjar ini menghasilkan cairan bening dan licin yang berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman pada organ penis. Dengan begitu, sel-sel sperma tetap hidup saat dikeluarkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.